Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Imro'atus Sholihah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan skema atau peta konsep yang telah dibuat oleh teman-teman saya. Kali ini peta konsep berjudul jenis, karakteristik, dan keunggulan dari metode kualitatif. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada metode kualitatif menurut Jacob. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah etologi manusia, yaitu mempelajari perilaku manusia dalam kondisinya yang alamiah. Nah, etologi manusia itu banyak yang berkeyakinan perilaku ini dimulai dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang berubah memberikan dampak kepada manusia dan begitu pula sebaliknya. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami manusia dalam konteks budaya dan bagaimana perilaku ini berperan dalam konteks budaya lain, di mana letak persamaan dan di mana letak perbedaannya. Yang kedua ada etnografi holistik, yaitu mempelajari kebudayaan secara utuh. Budaya di sini itu juga tidak lepas dengan adanya perkembangan saat ini. Dengan mengikuti perkembangan yang ada, budaya pun juga akan berkembang secara utuh. Nah, situasi politik dan ekonomi akan berdampak besar kepada pemahaman dan apresiasi budaya. Oleh karena itu, untuk mengerti bagaimana budaya itu, perlulah memahami kondisi yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang ketiga itu ada antropologi kognitif, yaitu budaya muncul dari pengetahuan manusia. Jadi seluruh kebudayaan material yang dihasilkan manusia itu pada dasarnya adalah akibat dari kemampuan pikir manusia dalam berkreasi dan membentuk arti dalam kehidupan bersama. Yang keempat ada etnografi komunikasi. Pola dasarnya manusia itu menemukan diri berbeda dari yang lain. Nah, perbedaan ini ditandai dengan apa saja? Ada perbedaan status, umur, pendidikan, pengalaman, latar belakang etnik, kemudian jenis kelamin, lingkungan, agama, peran dalam masyarakat. Perbedaan ini akan kelihatan jelas juga dalam penggunaan bahasanya. Yang kelima ada interaksi simbolik. Nah, penegasannya bahwa interaksi sosial adalah sebenarnya interaksi simbolik. Nah, mengungkapkan bagaimana cara manusia itu menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan apa yang mereka sampaikan dalam komunikasi dengan orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir ada psikologi lingkungan, yaitu mempelajari hubungan perilaku manusia dengan lingkungan fisiknya. Nah, tujuan dari metode ini adalah memahami perilaku manusia yang sungguh-sungguh dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, lanjut metode kualitatif menurut Creswell. Yang pertama ada biografi. Biografi masuk dalam salah satu jenis metode kualitatif. Istilah lainnya itu sejarah lisan, narasi, personal, biografi, atau biografi juga bisa. Nah, peneliti di sini nantinya akan mengungkapkan arti yang terdalam dari pengalaman dan sejarah hidup seseorang yang kemudian dapat memberikan pencerahan kepada orang lain. Jadi itu tujuan dari biografi sebenarnya. Yang kedua itu ada fenomenologi. Fenomenologi bagian dari metode kualitatif. Dasar teoritis ini adalah filsafat fenomenologi sendiri. Nah, tujuan dari metode ini itu adalah menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Metode fenomenologi hendak mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Selanjutnya adalah grounded theory, suatu metode kualitatif yang bertujuan menemukan teori baru. Dasar dari metode ini ilmu-ilmu sosial dan metodologi. Oke. Jadi pernyataan utama yang hendak dijawab adalah teori. Apa yang muncul sesudah analisa dalam
data lapangan dilaksanakan. Kemudian etnografi memiliki pendasarannya pada antropologi, topik bahasannya kelompok atau perorangan. Nah, penggambaran tentang cara hidup manusia secara kelompok, itu singkatnya. Tujuan utama metode ini adalah memahami pengalaman hidup manusia. Hal ini didasarkan pada beberapa pandangan, yaitu pertama, bahwa realita itu bersifat jamak. Seperti itu. Kemudian case study, bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan sumber informasi. Jadi dengan memahami kasus itu secara mendalam, maka peneliti akan menangkap arti penting bagi masyarakat, organisasi, maupun komunitas tertentu. Seperti itu. Oke, lanjut untuk kesamaan dalam metode kualitatif. Ini kita ambil berdasarkan pendapat dari Clark Moustakas. Di sini ada 7. Poin yang pertama itu ada pengalaman, kemudian holistik, terus arti, langsung, dan subjektif, mencari arti, dan yang terakhir ada kredibilitas. Pengalaman yaitu metode untuk menekankan pentingnya pengalaman manusia. Holistik, metode bertujuan untuk melihat suatu gejala, fakta, dan realita secara keseluruhan. Kemudian arti, yaitu metode ini lebih terarah untuk mencari arti atau meaning dan juga mengerti terhadap gejala atau peristiwa yang tentunya akan kita teliti. Kemudian pada langsung ya, langsung yaitu memahami hakikat suatu gejala atau peristiwa yang dialami itu secara langsung. Jadi peristiwa itu diamati atau diobservasi secara langsung oleh peneliti. Kemudian mempelajari pengalaman manusia yang tidak dapat didekati secara kuantitatif, itu subjektif. Mencari arti yaitu pengalaman daripada pengukuran dan keterangan. Kemudian kredibilitas itu adalah keahlian atau kompetensi sehingga memiliki kredibilitas tadi. Itu kompetensi dari peneliti ya tadi ya terutama. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif itu setting yang alamiah sebagaimana sumber yang langsung dan peneliti adalah sebagai instrumen kuncinya. Nah, dijelaskan bahwa data itu diperoleh dengan cara yang berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Singkatnya, peneliti itu terlibat langsung dalam penelitian tersebut dan dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, begitu halnya juga dengan analisa dengan interpretasi data. Nah, kemudian ada juga penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, jadi berupa teks atau narasi, bukan dengan angka ya. Itu adalah ciri dari atau karakter dari penelitian kualitatif. Yang ketiga, para peneliti kualitatif itu lebih berkenaan dengan proses daripada dengan hasil. Jadi proses berarti melihat bagaimana fakta, realita ataupun gejala dan peristiwa itu terjadi dan dialami. Inti dari proses yaitu memahami dinamika internal tentang bagaimana suatu program, organisasi atau hubungan itu terjadi. Yang keempat, para peneliti kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif. Nah, cara induktif itu biasanya mulai dengan mengobservasi sasaran penelitian secara rinci menuju generalisasi dan ide-ide yang abstrak seperti itu. Tujuannya untuk menemukan pola-pola atau tema hasil analisa data yang diperoleh lewat wawancara. Dan yang terakhir adalah penelitian kualitatif itu bersifat terbuka atau fleksibel terhadap kemungkinan penyesuaian keadaan yang selalu berubah. Jadi peneliti di sini tidak boleh bersifat
kaku atau terlalu formal ya dengan keadaannya. Jadi peneliti ini harus bebas, fleksibel, dan kreatif dengan situasi yang ada. Jadi menyesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti itu. Nah, dan yang terakhir ini ada keunggulan dari metode kualitatif. Yang pertama itu datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita. Jadi data yang diperoleh pun ini sangat mendasar. Karena apa? Karena penelitian kualitatif itu melakukan penelitiannya secara langsung, itu tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian pembahasannya itu mendalam dan terpusat karena datanya yang digali secara mendalam. Tuh. Yang kedua, data yang diperoleh pun juga dituntut untuk mencari data yang mendalam. Karena apa? Karena salah satu keunggulannya yaitu dengan menggunakan berdasarkan langsung tadi, maka otomatis kita juga akan memperoleh data itu secara baik pula, dan itu tentunya secara mendalam. Kemudian keunggulan yang lain itu terbuka pada lebih dari satu pandangan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya karakteristiknya, jadi sifatnya itu fleksibel dan harus terbuka, maka tidak boleh kita hanya melihat satu sudut pandang saja. Nah, lebih dari sudut pandang itu perlu. Kemudian yang kedua, sifatnya yang realistis dari metode ini. Jadi sifatnya real, nyata, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan itu seperti apa. Begitu. Nah, demikian untuk penjelasan dari peta konsep yang telah dibuat oleh teman-teman. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan banyak sekali kurangnya saya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.